Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa beriman dengan adanya jin dan syaitan adalah sebuah kewajiban. Karena yang mengingkarinya bisa kafir. Karena jin disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali keduanya disuruh untuk beribadah kepadaku. Disebutkan jin kemudian manusia karena itu urutan penciptaan. Jin lebih dulu diciptakan dibandingkan manusia. Jin lebih dulu menghuni bumi dibandingkan manusia. Karena jin ini sebelum manusia diciptakan sudah menghuni bumi ini. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala berikan tabiat, jin itu lebih banyak yang kufur daripada beriman, makanya mereka merusak. Mereka suka merusak bumi, menumpahkan darah di bumi, dan begitu seterusnya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yang pertama kali Allah ciptakan Adam alaihi salatu wassalam, ketika itu malaikat sempat protes dan mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah? Padahal kami ya Rabb adalah umat yang senantiasa bertasbih dan memujimu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku tahu, kalian tidak tahu. Dan ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, malaikat baru tahu bahwa di antara turunan-turunan manusia ada yang menjadi nabi dan rasul. Ada yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan mereka para malaikat. Artinya manusia berbeda dengan jin. Karena tidak ada satupun nabi dan rasul yang diutus dari kalangan jin. Nabi dan rasul itu ada dari manusia saja. Jin hanya mengikuti nabi dari manusia. Dan jin Allah takdirkan tidak bisa dilihat manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya dia, maksudnya jin dan syaitan, mampu melihat kita, dia dan kesekutunya, dia dan kabilahnya, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia melihat kalian dan kabilahnya di tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi kita tidak bisa menggambarkan mereka seperti apa, bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya, tetapi Rasul hanya mensifatkan bahwa rupa mereka itu buruk dan menakutkan. Tapi tidak ada manusia yang mampu melihat seperti apa bentuk mereka. Akan tetapi mereka bisa tasyakul. Tasyakul itu artinya beralih rupa. Dan kebanyakan beralih rupa itu kepada binatang-binatang yang berwarna hitam biasanya. Makanya Nabi SAW ketika mensifatkan anjing hitam, maka Rasul mengatakan kalbul aswad minasyaitan, bahwa anjing hitam itu terkadang jelmaan syaitan, atau kucing hitam yang menakutkan, terkadang burung hitam yang menakutkan. Jadi mereka suka warna hitam. Nah dari sini maka kita tahu bahwa mereka tidak bisa dilihat tetapi bisa tasyakul. Tasyakul itu beralih rupa, bisa umpamanya menjelma manusia, bisa. Seperti umpamanya kita sering mendengar ada orang mati kemudian kok bisa hidup lagi, gentayangan ke sana kemari. Yang gentayangan bukan orang yang mati. Orang yang mati itu kalau sudah masuk ke dalam kuburan, dia nggak bisa lagi naik ke bumi. Karena ada barzakh. Barzakh itu benteng penghalang alam kubur dan alam dunia. Lalu siapa itu yang gentayangan itu yang mirip dengan orang mati itu? Kata para ulama, itulah qarin.
Karena setiap orang itu punya korin dari jin. Korinnya itulah yang gentayangan kemana-mana, yang kemudian menakut-nakuti manusia. Dari sini bahwa kita tahu bahwa jin itu tidak bisa memperlihatkan dirinya kecuali dengan beralih rupa, ataupun dengan cara kita rasakan. Keberadaannya kita bisa rasakan. Sebagaimana malaikat keberadaannya bisa kita rasakan, maka jin dan syaitan juga sama. Sama bisa kita rasakan mereka itu di sekitar kita. Seperti mamanya ibu dalam rumah mau ke kamar mandi, kok nampaknya kalau lewat di satu ruangan ini kok bulu-bulu agak merinding-rinding, kayaknya nggak tenang begitu kan, maunya cepet-cepet saja, pokoknya nggak tenang, mau ke kamar mandi maunya cepet-cepet saja, mau ke dapur gelap kayaknya takut. Nah itu maknanya kita bisa merasakan bahwa di sekitar situ ada jin dan setan. Ya. Kita bisa merasakan. Makanya kenapa kemudian para ulama mengatakan bahwa jin itu terkadang untuk menakut-nakuti kita, mereka hinggap di beberapa media. Mungkin media bayangan, ya seolah-olah kita melihat sesuatu sekilas kemudian hilang begitu saja, atau mungkin suara-suara yang seolah-olah ada suara yang jatuh padahal tidak ada yang jatuh, atau suara angin, atau suara gemuruh gitu kan. Terkadang mereka masuk ke media-media seperti ini untuk menakuti manusia. Artinya kita bisa rasakan mereka. Karena ibu bapak perlu ketahui bahwa mereka itu banyak. Jin-jin itu banyak sekali. Mereka punya pasukan yang besar. Mereka dipimpin oleh pemimpin-pemimpin jin yang kuat. Dan mereka bertebaran di seluruh dunia. Bahkan di sekitar kita, bahkan di rumah kita.